Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang penelusuran konten media sosial yang beranggotakan saya Sylvia Zamzami, Pandu Priyambada, Gina Sofa Kamila, dan Jundi Naufal. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Penelusuran konten media sosial dapat diartikan sebagai proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai jenis konten yang tersedia di media sosial seperti video, gambar, teks, dan lainnya. Penelusuran ini melibatkan penggunaan alat dan teknik untuk menemukan dan mengumpulkan data dari platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Tujuan penelusuran konten media sosial untuk memahami bagaimana konten media sosial seperti YouTube berpengaruh sebagai sumber informasi tentang pandemi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada analisis konten media sosial yang disajikan oleh channel YouTube, Kompas TV, dan bagaimana konten tersebut mempengaruhi cara masyarakat memaknai informasi tentang COVID-19. Tujuan ini melibatkan aspek penyampaian isi pesan dan cara memaknai konten media sosial yang disajikan oleh channel YouTube Kompas TV dalam konteks informasi COVID-19. Untuk penelusuran konten media sosial, yang pertama, posting user generated content. Yang kedua, posting konten dalam bentuk video. Yang ketiga, tampilkan snack peek atau teaser program mendatang dan peluncuran produk baru. Yang keempat, live streaming event. Yang kelima, konten awareness. Yang keenam, konten interaktif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelusuran konten media sosial. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan goals. Yang dimaksud menentukan goals di sini adalah menentukan apa yang ingin kita capai, tujuan apa yang ingin kita capai, baik dalam bidang bisnis maupun usaha yang kita lakukan. Di lingkup pendidikan, khususnya pada pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, salah satu tujuan kita dalam proses pembelajaran yaitu melihat gambaran dari pengetahuan, keterampilan peserta didik sebagai akibat dari hasil proses pembelajaran. Namun, hal tersebut susah untuk dicapai ketika proses pembelajaran itu membosankan. Kemudian, yang kedua, ada kenali audiens. Di bidang pendidikan, yaitu dengan melihat tingkatan kelas peserta didik, sehingga kita tidak keliru dalam menentukan konten media sosial. Kemudian yang ketiga, buat konsep konten, yaitu dengan membuat konten media sosial, baik itu konten YouTube, video berbasis pendidikan, maupun konten yang lain yang dapat memberi semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, praktik. Setelah membuat konsep konten, kemudian menerapkan konten media sosial tersebut, baik itu mengenai bisnis atau usaha yang kita lakukan, maupun konten media sosial dalam pembelajaran di bidang pendidikan. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Setelah menerapkan konten media sosial, langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi dari hasil konten yang telah kita terapkan. Apakah konten yang kita buat sudah mencapai goals atau tujuan yang ingin kita capai. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelusuran konten media sosial. Yang pertama ada kelebihan penelusuran konten media sosial, yaitu mudah digunakan, kemudian mudah diakses, mudah dikelola, sarana kreativitas, jangkauan yang luas, dan sebagai media pendidikan. Kemudian ada kekurangan konten media sosial, yaitu yang pertama ada sering disalahgunakan, kemudian kontrol yang terbatas, dan yang ketiga ada kecanduan. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelusuran konten media sosial. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penelusuran konten media sosial. Yang pertama itu
lakukan riset konten. Terus yang kedua, riset keyword atau kata kunci. Yang ketiga itu pilih sumber informasi yang akurat. Yang keempat itu pilih angle yang unik. Dan yang kelima itu kemas konten yang menarik. Itu adalah 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penelusuran konten media sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.